kita ngelakuin apa yang kita suka, kita cintai. Kagak, sumpah. Sekarang ini detik ini mungkin kayak 90% gue gak demen. Nggak ada gunanya sebenarnya. Menurut gue kalau kreatif lu sebagus apapun, tapi dasarnya itu nggak kuat. Karena nggak semua campaign atau video animasi itu bisa di-solve pakai kreatif doang. Ada beberapa project yang akhirnya kita nggak apa-apa marginnya tipis, tapi karena gue malu sesuka itu. Normal kok kalau misalkan lu di kreatif tapi lu nggak suka sama projectnya, itu normal. Ya, beberapa kali tuh kayak klien ngelihat ini agency atau ini vendor, hitungan gak sih? Kita nggak, kita pernah syuting TV komersial dan nggak jadi tayang. Yo, selamat tahun baru. Selamat tahun baru untuk kita semua. Yoi, masih Januari tapi udah langsung syuting ya Dewan. Nah, kita masuk kantor, syuting langsung. Nah, kita komit soalnya. Oke. Nah, ini panjang sama kayak episode 3 terakhir ya kalau gak salah ya. Di Desember tahun lalu. Kita mau nge-share 10 hal yang menurut kita penting untuk teman-teman yang baru mulai terutama ya. Yes. Atau mungkin yang udah mulai tapi mungkin belum tahu juga, bisa jadi kan gitu. Intinya learnings lah. Yeah. Kayak gitu. Gue langsung yang pertama ya. Soalnya das. Wah, ini berarti tips pitching ya, berarti ya. Research before pitching. Maksudnya apa sih? Kita mungkin kalau di kreatif industri itu pitching udah jadi makanan gak sih? Yeah. Sehari-hari kan. Tapi pasti ada aja yang pitching mental. Dan kita udah, oke, salah satunya klien adalah yang warna merah klien. Nah, itu kita awalnya mental mulu tuh. Tapi sampai di titik akhirnya kita tembus. Yeah. Dan pas kita tembus, nextnya tembus lagi. Jadi kita kayak udah crack the code itu. Nah itu apa sih kuncinya? Personalization. Oke. Itu gitu. Jadi kadang-kadang kita kalau pitching itu kan ngasih ide udah seliar-liar Elon Musk kan. Iya. Roket terbang meledak jebret. Tapi padahal yang paling penting kalau dari pengalaman kita adalah justru researchnya. Iya. Karena nggak semua campaign atau video animasi itu bisa di-solve pakai kreatif doang. Iya. Tapi nggak personalisasi ke brandnya gitu loh. Kayak begitu sih. Makanya kita sebagian besar juga sebelum deck kita masuk kita selalu ngasih findings dulu kan. Istilahnya gitu sih. Apalagi buat sosial media ya. Kayak begitu. Karena sebenarnya ini sih kalau dari gue ya kayak nggak ada gunanya sebenarnya. Menurut gue kalau kreatif lu sebagus apapun, betul. Tapi dasarnya itu nggak kuat. Bener. Gitu. Biasanya tuh makanya kita lumayan agak spend dari misalnya dalam proses pitching ya. Dari kita internal kayak 3 hari, 2 hari, 3 hari gitu. Bener full riset dulu, analisa kompetitor lah, dari target marketnya kayak gimana, brand positioningnya gimana gitu. Cari tahu itu bener-bener dulu sampai udah paham betul, baru kita buat strategi, kita buat kreatif dan lain-lain. Betul. Gua spill 100%, tapi kalau misalkan dibagi 3 framework, kita pitching biasanya awal openingnya kita akan ngasih findings. Jadi kayak brand yang kita mau kerjain itu posisi lu tuh di sini loh sekarang berdasarkan findings kita. Yang kedua, kita akan kasih tahu apakah project yang mau kita jalanin ini adalah project yang tepat untuk lu bisa achieve itu. Kalaupun tepat, yang ketiga adalah kita akan kasih tahu gimana caranya. Betul. Dan nanti outcome-nya bakal kayak gimana. Itu biasanya storytelling kayak gitu akan membuat lebih masuk akal aja. Ketimbang awal-awal langsung kayak kita mau bikin A, B, C. Waduh. Susah. Iya, objektifnya udah lupa. Intinya gitu sih. Itu yang pertama ya. Oke, yang kedua ya sekarang ya. Apa yang kedua nih? Lupa gue. Nah, keep your sales pipeline full. Maksudnya apa sih? Kita tuh punya sales pipeline, semacam Excel. Jadi semua leads itu adalah prospek yang datang. Itu kita catat semua di satu Excel sheet yang tahu gua, Hansel, sama account eksekutif ya. Itu adalah leads yang datang dan kita harus targetnya adalah ngedilin sebanyak-banyaknya dong, pasti dong gitu kan. Kenapa harus full terus? Karena dari semua yang datang nggak semuanya akan jadi. Betul. Iya kan? Dan yang kita lagi kerjain sekarang itu ada periodenya akan selesai. Gue sama Hansel di episode sebelumnya lupa pernah bilang ini adalah cara kita untuk bisa bikin kerjaan ada terus. Karena kalau misalkan sales pipeline kita itu list yang akan feature yang kita akan kerjain itu 0, ketika project sekarang kita kerjain selesai juga hidup. Selesai juga udah.
Iya kan, lu akan pusing nge-marketingin lagi gitu-gitu. Dan ini sih untuk nge-track juga gitu ya. Dari si pipeline itu, yang pertama emang bener tadi Augie sebut dari leads yang datang. Iya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, progress per leadsnya itu udah sampai mana? Benar. Ya, apakah masih kita findings dulu, masih diskusi lah dan lain-lain. Biasanya step selanjutnya itu kita bisa kirim quotation dulu penawaran. Iya. Kita kirim penawaran, setelah kirim penawaran, masih ada step selanjutnya apa? Antara kalau dia nggak, maksudnya dari mereka masih diskusi, pasti dari kita akan ada follow up juga. Benar. Karena terkadang nggak di follow, misalnya gini, dia nggak kasih respon sebelum kita follow up, belum tentu tuh proyeknya nggak jadi loh. Iya benar. Atau belum tentu itu ketolak sebenarnya. Asli. Soalnya ada aja yang kayak kemarin tuh yang perusahaan di Kerawang ya, itu tuh akhirnya jadi deal atau jalan karena kita follow up. Oh iya. Karena gue nggak ngerti, mungkin dari mereka sibuk banget apa dan lain-lain gitu. Jadi kayak mereka lumayan ke distract dengan project itu gitu. Betul. Tapi pas kita follow up, oh jadi kita jadi kok, yaudah kapan kita meeting bla 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 gitu. Kayak gitu. Ya kebanyakan orang lupa follow up. Gila sih, follow up tuh pentingnya kacau sih. Proses kita, gue pernah bahas sama lu di episode sebelumnya. Proses ngedeal tuh juga lama Sel. Iya. Ya apalagi pitching yang gede-gede itu lama kan. Rata-rata harus, ini aja sekarang kita lagi proses tender sama salah satu minuman ya. Iya. Kayak minuman gitu, dan sekarang kita lagi tahap 2-nya. Gila, udah sebulan masih tahap 2 loh. 1,5 bulan. 1,5 bulan bahkan. Jadi lama banget. Sedangkan yang kita kerjain sekarang ada beberapa periode yang udah mau selesai. Iya. Kejar-kejaran. Tim kreatif di kantor bilang, Mas tuh jangan masukin klien dulu, entar dulu. Kalau misalkan gua gak masukin, minggu depan kita kosong juga, kita mau bayar pakai apa gitu kan. Nah jadi keep your sales pipeline full ini maksudnya adalah untuk itu. Memitigasi resiko kita tuh punya fluktuatif yang terlalu drastis. Betul. Kayak gitu ya. Oke. Ini bisnis tips dari kita. Next. Nah, ini adalah pengalaman yang gue baru dapetin jujur gak nyampe 6 bulan belakangan lalu. Treat marketing like a continuous effort. Dulu gue sama Ansal itu suka nge-marketingin kalau lagi inget. Iya. Kalau lagi slow. Iya. Soalnya ini kayak lagi turun nih pendapatannya. Ngapain gitu. Yuk bikin showreel yuk, iklanin itu kan. Salah ternyata. Karena yang tadi kayak tips kedua barusan, karena naik turun. Jadi kita gak bisa predik pitchingnya cepat, pitchingnya lama. Sehingga marketing itu adalah continuous game menurut gue. Even sebenarnya gini ya, kayak podcast sekarang ini. Kita juga nggak jualan, tapi ini continuous aja. Continue aja, jalan aja udah. Jalan terus. Kayak misalnya ada project apa behind the scene kita share, continue terus. Nggak ada momen naik turunnya, nggak ada. Tapi ada juga kayak showreel kita lagi edit kan sekarang. Kita lagi edit. Mau kita iklanin itu juga nggak apa-apa. Tapi harus ada organik yang terus jalan. Terus jalan kayak gitu. Kerasa kan Sel? Kerasa nggak sih? Setelah kita kayak lebih aktif bikin study case di sosial media, bikin misalkan podcast atau apapun itu ya, itu jadi apa ya, leadsnya jadi lebih banyak aja gitu. Nah itu A/B testing juga sih. Iya, A/B testing. Coba aja udah. Tapi gue yakin ini pasti banyak yang ngalamin juga. Mereka kalau nge-ads pas lagi sepi, jangan. Pas lu lagi booming juga gak apa-apa. Iya. Gitu loh, karena belum tentu deal juga. Betul. Belum tentu kok. Oke, itu yang ketiga ya. Ini salah satu yang paling penting sih menurut gue dari semua yang pernah kita share. Setuju 100%. Yoi. Nah, yang keempat adalah learn to manage multiple projects. Kita gak akan bisa grow kalau kita cuma ngerjain satu project dan project doang. Satu project doang gak bisa. Emang harus ada multiple projects dan berbagai scope gitu loh. Kayak sekarang aja detik ini, waduh gue gak hitung udah lost count gue. Gak tahu berapa project yang lagi ongoing bersamaan ya kan. Dengan PIC-PIC-nya. Dan lu harus belajar itu. Dan itu bukan skill kreatif lagi. Tapi udah skill apa tuh namanya? Manajemen kali ya. Betul. Kayak gitu. Jadi tim di Kreativera ini juga ada yang spesialisnya untuk sosial media. Sosial media itu pun juga dibagi kan. Sosial media yang mungkin sosial media dengan budget sekian, sama yang sosial media lebih corporation. Jadi kita sebagai creative workers juga harus bisa one day ngerjain project banyak dong. Betul. Kayak gitu. Beberapa kali aja kita sering produksinya split team kok. Split team, ya gitu-gitu. Dulu gak mungkin bisa karena kita belum punya SDM-nya. Tapi seiring berjalan waktu lu harus bisa menurut gue untuk multiple project. Kayak gitu. Karena kadang-kadang satu service lagi sepi. Nanti bisa diisi sama service yang lain soalnya kayak gitu. Atau nggak nanti tiba-tiba yang tahun lalu tuh sepi nih.
Iya. Ada salah satu service kita yang tahun lalu sepi. Sepi banget. Tahun ini ramai banget. Iya. Kayak begitulah. Makanya masa kita punya skill di kreatif, kita harus bisa monetize ke ABC gitu loh. Iya. Jangan cuma satu. Itu saran gue sih. Dan apa ya, mungkin semakin banyak service lu, gue nggak bilang harus banyak banget ya, enggak. Iya, tapi enggak. ada beberapa opsi service yang bisa lu tawarin. Kalau yang gue rasa sih opportunity-nya jadi semakin banyak ya. Iya. Dan apa ya, bisa saling membackup aja sih. Betul. Cuman jangan salah nangkap juga. Maksudnya bukan berarti ini palu gada loh. Betul. Kita ada beberapa service yang kita nggak bisa juga. Iya. Iya kan? Kayak udah terlalu nyebrang nih. Nggak bisa. Terlalu nyebrang atau enggak, kadang-kadang SOW-nya nggak make sense. SOW nggak make sense. Iya, kita enggak sih. Enggak. Malah kita tahu ada yang bisa ngerjain. Itu pernah malah gue kasih itu ke vendor itu gitu. Asli. Gue bilang, nih klien gue ada yang mau gini. Gue bilang, yang lebih expertise kalian kok. Iya, Gua bilang iya. gitu. Jadi di kalian aja gue bilang. Iya. Walaupun gue gak tahu sih jadinya deal apa enggak ya, gue gak tahu. Iya, nggak tahu juga. Jadi jangan terlalu maruk juga. Tapi learn untuk manage multiple project. Yes. Itu sangat-sangat krusial kalau lo mau scale. Kalau lo mau gitu-gitu aja ya nggak apa-apa. Iya. Tapi gue sih nggak mau. Itu yang keempat ya. Yang kelima adalah wah, ini sedikit emosional nih. Nah, intinya adalah your first team will likely change atau will likely leave. Jadi dulu Creative Era itu kita nge-hire tim mungkin awal-awal tuh ada berapa mungkin ya. Mungkin 11-12 orang dulu awal-awal ya. Iya. Itu tuh kayak core team yang bener-bener udah bukan kayak tim kerja. Itu kayak family lah. Mungkin yang nonton teman-teman OG CDA zaman dulu tahu lah siapa aja orangnya. Tapi pelan-pelan detik ini aja yang OG tinggal satu. Tinggal satu. Sisa satu. Yang hari ini lagi ulang tahun. Iya betul. Si Audrey yang kita pernah bikin podcast juga. Enggak dong, enggak hari ini ulang tahun dong. Ulang tahunnya tahun lalu. Oh iya, tahun lalu. Kok bisa hari ini ya? Oh, beda orang. Beda orang. Jadi itu bakal berubah. Jadi jangan terlalu attach banget sama tim lu yang sekarang. Karena gini, buat lu kan ngebangun tim ini kan. Tapi buat tim lu ini adalah stepping stone. Itu yang mesti kita sadarin sih Sel. Tapi kalau dari nyambung sini ya, mungkin agak out of topic dikit sih. Boleh. Kalau gue nggak tahu sih, tapi kalau dari pelajaran kita berdua ya gitu. Iya. Biasanya tuh tim-tim awal gitu, itu kan biasanya banyak communicate atau enggak lumayan deket sama kita berdua gitu. Iya. Tapi terkadang tuh agak nge-treatnya friendly banget atau kayak family banget gitu loh. Setuju. Gue nggak tahu baik buruknya kayak gimana gitu ya. Tapi kalau yang gue alamin mungkin untuk yang baru bikin tim baru gitu ya. Kalau dari gue pribadi pengalaman kita, gue nggak terlalu menyarankan untuk nge-treatnya seperti itu. Iya. Kalau gue. Ada boundaries ya. Tetap harus ada boundariesnya. Iya. Karena mungkin rata-rata gini ya. Karena mungkin kalau misalnya masih small team gitu ya. Dari full teamnya kayak 5 orang, 6 orang gitu. Iya. Kan semuanya attach banget ya. Pasti. Nah itu terkadang biasanya rata-rata boundariesnya itu agak hilang. Iya, setuju gue kalau itu. Dan itu akan ngilangin respect satu sama lain ya kan. Gitu. Tapi sekarang kita punya ya family-nya kuat, tapi boundariesnya kayaknya lebih kuat deh. Iya. Dan itu bikin, kan kita semua di sini mau kerja kan, gitu sih intinya. Jadi jangan terlalu attach ke tim pertama lu, karena percayalah one day akan cabut semua. Iya. Pasti akan cabut semua. People come and go lah. Iya, kayak gitu. Dan makanya bagus juga untuk lu bikin suatu sistem kan. Jadi ketika orang yang lu anggap bakal di sini forever cabut, penggantinya udah bisa gantiin role-nya gitu loh, gitu. Makanya jangan terlalu depend ke orang sih, kayak gitu. Karena tim pasti bakal ganti-ganti. Betul. Fix bakal ganti-ganti. Oke, itu yang kelima. Sekarang nah, ini yang keenam. It's okay to mess up. Maksudnya adalah Creative Era tuh pernah mess up beberapa kali. Yang gue inget ya mungkin gak usah sebut brand, tapi ya tahun 2021 kali ya yang kita syuting buat promo film tuh. Nah itu mess upnya bukan mess up lagi sih, itu udah kayak hancur lebur lah. Jadi gue sama Ansa tuh sampai kayak besoknya ada, bukan klarifikasi sih. Meeting, meeting evaluasi. Evaluasi. Tapi evaluasi dari klien kita, inti dia mau marah-marah ya sebenarnya. Marah-marah. Cuman untung orangnya baik. Jadi dia ngomongnya pun masih baik-baik dan evaluasi. Betul. Jadi mungkin beberapa dari kita ada yang mess up kan, kayak produksi ya gagal atau apa segala macam. Kita pernah syuting TV komersial dan nggak jadi tayang. Betul. Pernah. Untungnya bukan salah kita. Tapi sedih kan. Itu udah spend banyak banget loh duitnya. Tapi nggak jadi tayang. Ya itu
pengalaman kayak gitu yang bikin kita jadi tahu what's next to do-nya lah. Mungkin kalau untuk yang TV komersial itu ya, itu mess up-nya bukan dari kita sih. Betul. Cuman di kita tuh nyesoknya kayak gila, gue udah ngerjain secapek itu. Asli. Segila itu tapi gak jadi tayang. Walaupun gak jadi tayangnya karena dari sisi merekanya ya. Iya. Dari menurut gue sih agak bobrok dari sisi merekanya sih. Oh iya. Jujur aja menurut gue, karena kayak gue kayak yang pertama itu bukan TV komersial pertama lu. Iya. Masa lu nggak bisa, masa lu nggak tahu caranya gimana, maksudnya struktural di lu kayak approval ke siapa ini dan lain-lain kayak gitu. Tapi ya lumayan sedih aja sih itu nggak jadi tayang. Dan fun fact-nya malah sekarang kita lagi mau kerja sama mereka lagi. Iya. Iya kan? Ya nggak apa-apa juga lah. Iya. Gitu loh. It's okay untuk mess up. Kita kerjain project kemarin ya, Desember 2023 2024 apa nggak salah. Itu kayaknya salah satu project yang paling besar dan nggak mungkin sesmooth itu kalau kita nggak pernah mess up sebelumnya. Betul. Kayak gitu. Jadi ini pasti bakal jadi pelajaran yang paling berharga lah mess up itu. Menurut gue sih mess up udah pasti ada. Pasti sih. Cuman gimana caranya? Ya pertama udah pasti solve-nya. Iya. Itu pertama. Yang kedua bener-bener jadi apa ya? Pelajaran lu aja sih. Iya. Untuk lu siap ke yang lebih bigger dari itu aja pasti. Betul. Bukan mess up-nya juga belum tentu keluar gak sih Sal? Iya. Kadang-kadang di dalam itu juga. Di dalam sendiri juga ya masih ada aja pasti. Iya. Masalah apalah di dalam office-nya. Jadi itu pasti akan dilewatin sih. Nggak mungkin kayak smooth terus. Betul. Kayak gitu. Nah itu lu harus alamin sendiri. Nggak bisa gue kasih tahu. Masih coba. Iya, karena pasti bakal beda-beda. Beda-beda gitu loh. Wah gue nggak mau nyebut brand. Tapi kalau misalkan yang gue kemarin juga sangat menyayangkan lah. Kayak kemarin lah yang misalkan kayak jersey PSSI itu juga sempat mess up kan. Iya. Iya kan. Tapi kayak bisa dihandle bagus. Bisa dihandle bagus. Jadi nggak, maksudnya kayak kadang-kadang mess up itu nggak kenal size. Iya. Iya kan. Jadi ya mesti hati-hati lah. Kayak begitu. Oke itu nomor 6. Nah, nomor 7 sekarang adalah, gue bacain ya, you will not love every project. Iya. Jadi kadang-kadang beberapa project itu cuma buat pay the bill saja. Kadang-kadang di kreatif itu kan kita suka, kita apa ya, kita ngelakuin apa yang kita suka, betul, apa yang kita cintai. Kagak sumpah. Sekarang ini detik ini mungkin kayak 90% gue gak demen apa yang gue kerjain. Cuman gue punya ilmunya aja. Gitu. Jadi normal kok kalau misalkan lu di kreatif tapi lu gak suka sama projectnya, itu normal. Normal banget menurut gue, karena ya terkadang ya kan maksudnya kita butuh uang untuk run this company kan. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua ya kalau balik ke yang episode kita Desember juga gitu ya. Ada beberapa project yang akhirnya kita nggak apa-apa marginnya tipis, tapi karena gue malu sesuka itu. Benar banget. Sama projectnya, sama brandnya, sama kreatifnya kayak gitu. Margin tipis nggak apa-apa lagi gue bilang. Tapi kita bakal enjoy banget gitu. Pasti, dan itu kan gak mesti lu highlight di portfolio lu. Betul. Kan? Kayak gitu, jadi mindsetnya harus, kalau gue sih, orang lain gak tahu, harus lebih ke business oriented sih. Iya. Ya kan, kita punya skillnya kita jual gitu. Gak harus kita suka semua. Mungkin gue ngeliat kayak bigger players dari Creative Era itu juga, mereka punya kok project-project yang mereka gak highlight. Iya. Yang sebenarnya mereka juga, apaan sih ini gak jelas. Gue kerjain aja, buat pay the bills. Kayak gitu, it's normal. Itu yang 7 ya. Ke-8 sekarang. Ini sebenarnya kita lagi OTW ngelakuin ini sebetulnya. Jadi explore new revenue streams. Yes. Revenue itu pendapatan intinya. Omset lah kalau bahasa Indonesianya kayak gitu. Jadi kadang-kadang kita sebagai creative players itu cuma mikir kalau gue designer, gue cuma bisa ngedesain doang. Kagak. Banyak banget opportunity lain. Kayak lu bisa bikin stocks, lu bisa bikin agency kecil-kecilan, lu banyak banget sih. Banyak banget. Apalagi kalau skala lu mungkin udah bikin company. Di Cherry A pun sekarang nih, gue bikin insights kayak gini ya, gue aja gak expect loh ternyata ini ada duit ya. Iya, bener banget. Ini AdSense saya udah jutaan juga sebenarnya. Gue juga gak expect, ini ternyata bisa toh. Padahal kita gak ada nothing tulus kan. Nothing tulus banget gitu loh. Jadi kayak pas kita tahu, ternyata ini bisa dimonetize, kita langsung double down lagi. Januari ini juga kita baru ngeluarin satu brand baru kan untuk ngerjain social media. Betul. Yang untuk klien segmented. Itu juga salah satu upaya kita buat bikin revenue stream baru. Atau nggak jauh-jauh studio ini? Studio ini kan awalnya. Iya. Iya, kantor kita 3 lantai gitu kan. Terus dari awal gue mau pas survei, kita malah pas dulu awal pindah sini dari Cilandak yang kita renov dulu kan lantai 2 sama 3. Iya.
lantai sini masih belum ada apa-apa sebenarnya. Nggak tahu buat apa. Ongoing berjalannya tiba-tiba kita kayak oh ya udah deh, daripada setiap every client social media kita sewa studio karena ada klien yang nggak mau beban sewa studio di mereka, maunya all service di kita. Ya udah kita dari sini aja. Betul. Sesimpel decision kita untuk bikin space kosong lantai 1 ini jadi studio kayak gini, itu aja udah revenue-nya gokil parah sih, sumbang sih ya. Betul. Kayak gitu. Dan untuk Mas Dul juga. Iya ya kan, maksudnya kayak gokil lah kayak gitu. Namanya di Kala Studio, follow ya. Udah lama gak post konten itu tapi. Iya makanya ini gue promote di sini di Kala Studio. Explore revenue stream itu sangat-sangat penting. Pentingnya hancur gitu ya. Itu nomor 8 ya. Nomor 9. Wah ini agak susah dimengerti ya. Kalau gue translate gimana ya. Sometimes it's cheaper to pay for expertise. Maksudnya gini loh. Kadang-kadang kita sebagai creative workers, terutama ini skalanya udah tim BTW. Kalau misalkan freelance mungkin nggak terlalu. Adalah ketika kita udah deal satu project nih, kita nganggap kita bisa kerjain semuanya. Padahal lu sadar ini bukan expertise lu. Iya. Gitu. Kalau di Creative Era mungkin kita pernah kerjain mungkin apa ya, sebutlah satu brand gitu. Kita tuh nganggap kita bisa semuanya. Padahal ada let's say videographer yang udah lebih berpengalaman. Oh oke, ya nangkep gue. Iya kan? Atau kayak dulu zaman-zaman kita masih sama Valerie sama Anta. Mas ini kita bikin propertinya sendiri, kita bangun apa segala macam. Kita bukan expertise dibikin apa material building cuy. Iya betul. Tapi setelah kita hire anggaplah art director sama property builder. Buset. Malah jauh lebih bagus kan. Jauh banget hasilnya. Tapi lu sadar kan kita keluar duit kayak 3 kali 4 kali lipat. Iya, lebih banyak daripada lu bikin sendiri. Gitu. Cuman kenapa itu cheaper? Karena ujung-ujungnya kliennya bakal balik lagi. Iya. Gitu. Berasanya aja awalnya jadi kosnya lebih tinggi kan sebenarnya. Tapi at the end terkadang ini sih, jangan terlalu mau menghemat cost menurut gue. Benar. Terlalu menghemat cost ujung-ujungnya ya udah mungkin lu bisa close the project itu satu itu doang, tapi ya project kedua, ketiga, keempatnya nggak tahu tuh. Iya. Gimana? Betul. Lebih mahal sekarang tapi itu invest buat. Terkadang klien juga bisa ngelihat tuh, yang gue ngeliat ya beberapa kali tuh kayak klien ngelihat ini agency atau ini vendor hitungan gak sih? Iya. Gitu. Kita tuh gue tuh karena bisa ngeliat kayak gitu, makanya karena ada yang beberapa di luar SOW mereka yang kita pernah bahas juga, gue okein. Kenapa? Karena kayak ya udahlah nggak apa-apa. Intinya kalau lo satisfied juga bakal balik lagi juga. Setuju gue. Sangat setuju. Jangan terlalu cipe gitu ya. Iya janganlah. Santai aja. Iya. Berkat udah yang ngatur. Betul. Client satisfaction nomor 1. Gitulah. Karena itu akan nge-leads ke project-project berikutnya. Iya. Oke. Nah sekarang yang terakhir. Nggak terlalu berhubungan sama kerjaan sebenarnya. Nah tapi ya gitu deh. Pokoknya lu ambil liburan, taking a vacation itu nggak akan ngedestroy your business. Orang mikir kayak gue kayak harus ambil time off, terus ya cuti lah gitu ya. Gue tuh nggak mikirinnya segala macam. Dipikirnya tuh kayak nggak produktif gitu loh. Cuma gue punya pandangan agak beda. Gue sama Hansel lumayan suka ganti-gantian tuh. Kemarin Hansel ke Vietnam, ya Vietnam kan ya? Vietnam. Iya. Gue juga kayaknya bentar lagi mau pergi. Jadi kita time off gitu loh. Tapi Levina project manager kita juga kemarin kemana tuh? Ke Vietnam juga. Vietnam juga. Ya kan pada suka makan po ya kayaknya. Ya kan? Nah, itu tuh sebenarnya dibutuhkan loh untuk kreatif. Menurut gue. Karena emang kesana kita gak kerja kan. Cuman pas kita balik, lihat Levina deh. Jauh lebih fresh kan? Jauh lebih fresh dan dia jadi kayak tahu meaning dia kerja gitu loh. Jadi kayak oh yaudah gue bisa liburan pas kerja jadi jauh lebih fresh. It's okay loh sebenarnya untuk. Iya dan apa ya, take a break sebentar kayak gitu ya. Untuk lu bisa lebih refresh. Iya dan terkadang kan apa ya, mungkin gue gak tahu sih, tapi di gue pribadi ketika pas gue masih bener-bener involved di kreatif banget gitu. Lo udah merasa kayak mentok. Atau enggak kayak lumayan mulai jenuh lah dan lain-lain kayak gitu. Tapi ya udah take a break dulu, terserah lu sih. Yang ya do apa yang lu suka aja sih sebenarnya menurut gue. Itu pasti akan membuat lu lebih fresh lagi sih menurut gue. Dan pasti idenya bisa lebih oke lagi. Setuju gue. Karena gue bukan tipe orang yang harus kerja-kerja terus sih. Kadang-kadang time off itu justru kayak kita nge-recharge kan. Nge-recharge mental kayak gitu. Gitu sih, makanya it's okay buat liburan. Gak harus luar negeri loh by the way. Gak harus lah. Harus ya keluar kota. Orang gue kadang-kadang cuma ini, ke Sentul gue ke Curug. Iya kan? Iya. Seneng kan? Kayak gitu.
Ya itu penting lah. Kayak kemarin kita, ya ini kan tahun baru nih sekarang. Kemarin pada libur kan, sekarang jauh lebih fresh. Iya. Semuanya. Gitu loh. Beda gitu pandangannya. Beda. Matanya tuh beda gitu ya. Beda gitu, walaupun masih ada vibe-vibe liburannya. Iya. Gitu lah, ini masih first week of Januari. Yaudah paling itu dulu ya kali ya. Iya, episode ini kita agak singkat kali ya. Singkat aja lah, soalnya kan awal tahun ya. Iya. Awal tahun, vibesnya masih liburan banget nih. Masih banyak harus dikerjakan. Iya. Yaudah paling itu dulu ya. Selamat tahun baru loh. Selamat tahun baru, semangat untuk 2025 dan teman-teman semuanya. Dan resolusinya semoga tercapai. Iya. Walaupun Februari udah pudar. Yaudah kalau gitu. Oke. Thank you. See you.